aja. Penumpangnya hari ini gila-gilaan teman-teman. Kita mau lewat. Beneran rame sih. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi sore hari ini aku berada di depan stasiun Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dan hari ini aku mau ke Jogja lagi dengan naik kereta api Mutiara Selatan. Tapi kita start videonya dari stasiun Waru ini ya. Kita mau ke stasiun Surabaya Gubeng terlebih dahulu buat naik kereta api komuter lain Supas. Terus lanjut naik kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng ke arah kota Yogyakarta. Oke, jadi sekarang saya udah masuk ke stasiun Waru ya. Jadi stasiun Waru sekarang udah bagus teman-teman, udah direnovasi, dibangun kanopi, ruang tunggu yang lebih proper, dan peron tinggi juga. Jadi kereta yang akan kita naiki, kereta api komuter lain Supas, persiapan masuk di jalur 1 menuju ke arah Surabaya Gubeng. Oke, masuk kereta komuter lain Supas dari Pasuruan menuju ke arah Surabaya Kota. Jadi ini dia kereta api komuter lain Supas yang akan kita naiki sampai Surabaya Gubeng. Sekarang stasiun Waru enak ya teman-teman, peronnya tinggi, terus sudah nggak kepanasan ataupun kehujanan. Dan nih penumpang komuter lain Supas yang turun Waru banyak ya. 16.55 kereta api komuter lain Supas berangkat dari stasiun Waru. Perjalanan ke arah Surabaya Gubeng hampir 30 menit ya teman-teman. Saat ini sekitar pukul 17:03. Perjalanan kereta api komuter lain Supas telah tiba di stasiun Wonokromo. Jadi kereta yang saya naiki di sini itu berhenti kurang lebih sekitar 15 menitan teman-teman untuk tunggu disusul oleh kereta api Argowili Sang Raja Selatan dari Bandung menuju ke arah Surabaya Gubeng, dan kita juga berpapasan dengan kereta api Ranggajati ya menuju ke arah kereta api Ranggajati dari Cirebon ke arah Jember. Kereta api komuter lain Supas masih tunggu disusul kereta api Argowilis dari Bandung dengan tujuan akhir Surabaya Gubeng yang sekarang udah ganti rangkaian ke New Generation ya. Jadi seperti ini teman-teman kondisi di dalam kereta komuter lain Supas, kereta lokal dengan tempat duduk tegak 32, 106 tempat duduk dan berhadap-hadapan. Oke, alhamdulillah sekitar pukul 17:24 tepat perjalanan saya telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng.
Jadi kita keluar dulu teman-teman, karena keberangkatan kereta api Mutiara Selatan masih ada 50 menitan lagi ya. Dan masuknya ya masih jam 6, masih ada setengah jam lagi lah. Jadi aku baru aja keluar dan mau masuk lagi ya teman-teman buat boarding kereta api Mutiara Selatan. Keretanya itu biasanya masuk jam 6 kurang ya. Dan kita lihat dulu kondisi stasiun Surabaya Gubeng saat waktu Natal ya, karena hari ini tanggal 25 pas Natal dan sebelum tahun baru ya. Stasiunnya rame teman-teman, penumpangnya penuh, terus tiketnya susah juga buat didapat. Jadi saya naik kereta api Mutiara Selatan kali ini tuh beli harga tiket normal yang dapat promo. Sore hari ini aku mau naik kereta api Mutiara Selatan lagi ya, menuju ke arah kota Yogyakarta. Bedanya saat ini saya nggak naik dengan tarif khusus, melainkan tarif normal di Natal dan Tahun Baru yang mendapatkan promo 30% dari pemerintah. Dan harganya juga nggak sampai 200.000. Dapetin tiketnya juga dadakan teman-teman, dapat batalan dan ya wis lah. Karena Natal dan Tahun Baru ini semua se-Indonesia destinasinya pada ke Jogja. Jadi nggak heran kalau tiket kereta ke arah Jogja itu jadi habis. Dan kita cetak dulu tiketnya. Jadi ini dia teman-teman tiket saya. Kereta api Mutiara Selatan keberangkatan dari Surabaya Gubeng 18.10, tiba di Jogja jam 10, 4 jam ya. Dan ya kita langsung masuk yuk. Bener-bener ramai banget bro. Nah di stasiun Surabaya Gubeng baru ini saya ulangi lagi, setiap naik kereta ada dua metode boarding ya buat masuk ke dalam. Yang metode manual menggunakan kartu identitas dan yang otomatis menggunakan face recognition. Jadi kita langsung masuk bro, nggak perlu kartu identitas. Oke, jadi sekarang saya udah masuk di peron keberangkatan stasiun Surabaya Gubeng. Jadi untuk rangkaian kereta api Mutiara Selatan rencana akan dipersiapkan masuk di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Biasanya itu masuk jam 6 kurang ya. Dan keberangkatan dari sini itu sekitar pukul 18 lewat 10. Dan ya suasana stasiun Surabaya Gubeng pas Natal sebelum tahun baru ini rame banget teman-teman. Jadi persiapan rangkaian kereta api Mutiara Selatan masuk di jalur 6 teman-teman. Penumpangnya hari ini rame banget ya, dan tiketnya hari ini habis teman-teman. Makanya tadi saya dapat tiket batalan ya. Emang gila sih Nataru ini. Entah ini ada yang ke Bandung dan juga ada yang ke Jogja. Kita lihat aja nanti di Jogja banyak yang turun atau enggak. Biasanya banyak. Oke, jadi di dia kereta yang akan saya naiki, kereta api Mutiara Selatan yang memiliki relasi dari Surabaya Gubeng ke arah Bandung lewat Jogja. Penumpangnya hari ini gila-gilaan teman-teman. Kayaknya masih banyakan yang ini ya dibandingnya waktu saya naik, walaupun ya sama-sama penuhnya. Ya udah, yuk kita langsung masuk teman-teman. Karena udah mepet jam berangkat, sekarang udah 18.09, sinyalnya udah hijau. Ya wis, penumpangnya masih banyak belum masuk. Ya wis lah, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 19B, oh sini. Oke. Penumpangnya masih belum masuk semua, tapi udah jamnya berangkat. Udah 18.11. Berangkat. Dari stasiun Surabaya Gubeng.
Berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng 18.12, terlambat 2 menit dari jadwal. Ya, karena masuknya mepet ya. Langsung berangkat. Oke, jadi baru aja kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng tepat pada pukul, nggak tepat sih, tadi itu terlambat sekitar 2 menit ya, karena menaikkan penumpang dan juga tadi itu hektik banget teman-teman stasiun Surabaya Gubeng. Tadi itu kereta kita itu masuknya 18.08 terus berangkat 18.12, dan buat penumpangnya hari ini itu full teman-teman ya, dari Surabaya ke arah Jogja maupun ke arah Bandung. Toilet pria yang warna biru dan toilet wanita yang warnanya pink atau magenta. Nah, untuk toilet prianya ini menggunakan toilet jongkok ya. Ada wastafel, cermin, terus besi jongkok, terus jet flush sama kaca ya. Juga toilet wanita ini biasanya duduk. Terus juga untuk peta rute dari kereta api Mutiara Selatan, dia start dari stasiun Surabaya Gubeng, berhenti di Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Balapan, Jogja. Kita turun di Jogja, tapi keretanya bakal terus sampai Kutoarjo, Gobokroya, Banjar, Ciamis, Tasik, Cipendei, Kiara Condong, Bandung. Lumayan banyak ya. 18.41 tiba di pemberhentian pertama stasiun Mojokerto. Yang naik dari Mojokerto dari sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Lumayan banyak ya teman-teman, dan kita berhenti di sini kurang lebih sekitar 2 menitan. Nih teman-teman bisa lihat ya, di dalam kereta itu penuh, terus tiketnya hari ini habis. Seperti biasa saya naiknya gini, ini belinya dadakan ya teman-teman ya. Tadi jam 1 siang. Gak tahu kalau tarif khusus kayaknya nggak selamat deh buat Nataru ini ya, karena ya penumpangnya gila-gilaan ya ke arah Jogja. Dari Surabaya atau yang dari Jakarta kayaknya sama sih. Tiba di stasiun Jombang pada pukul 19.04. Penumpang yang turun di Jombang lumayan teman-teman, kayaknya penumpang tarif khusus ya. Dan yang naik dari Jombang ke arah Jogja maupun ke arah Bandung juga banyak. Berdiri di sini kurang lebih 2-3 menit persiapan berangkat kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Jombang. Kita langsung masuk teman-teman. Jadi buat kereta api Mutiara Selatan, puncak kecepatannya masih tetap di angka 120 km per jam teman-teman. Di saat banyak kereta lain yang puncak kecepatannya diturunkan jadi 110, kereta api Mutiara Selatan tetap di kecepatan penuh 120 km per jam dari Surabaya menuju ke arah Bandung.
Stasiun Kertosono masuk pada pukul 19:31. Penumpang yang naik dari sini lumayan ya teman-teman. Dan ada juga yang turun di stasiun Kertosono ini. Berangkat dari stasiun Kertosono 19:23, 24. Berhenti sebentar. Dan stasiun Kertosono tadi merupakan stasiun percabangan ya teman-teman ya. Pertemuan jalur dari Malang dan dari Surabaya. Cuman kita nggak video ini. Berhentinya sebentar doang. Kita tadi ambil foto di depan loko mumpung bagus. Terus kita berdiri di belakang loko sekarang. Jadi kalau kalian naik kereta ekonomi premium seperti kereta api Mutiara Selatan ini, untuk susunan tempat duduknya ini 2 di kanan dan 2 di kiri dengan total 80 tempat duduk. Nah, untuk premium generasi pertama ini berbeda dengan ekonomi new generation ya, yang mana untuk premium ini itu tempat duduknya setengah menghadap ke belakang seperti saya ini, dan setengah lagi itu menghadap ke depan ya teman-teman ya. Jadi nggak semuanya full menghadap ke depan. Terus juga untuk legroomnya ya seperti ini. Ini hitungannya masih lumayan lah dan masih longgar buat kaki saya yang lumayan panjang ini untuk selonjoran. Terus di depan ini ada kantong kecil buat naruh botol ataupun HP. Terus untuk tempat duduk yang berhadapan-hadapan ada di tengah, terus di atasnya ada rak buat naruh tas ya teman-teman ya. Nah, di situ. Stasiun Nganjuk kereta api Mutiara Selatan berhenti di jalur 2 dan berhenti kurang lebih sekitar 2 menit. Ini nggak ada kanopinya teman-teman yang bagian depan dan miring ya relnya. Terus juga kita masuk pas lagi gerimis, jadi penumpang yang turun di sini jadi dipayungin tuh. Oke, baru aja kereta api Mutiara Selatan berangkat dari stasiun Nganjuk, dan karena di dalam rame takut ganggu, kita ngomongnya di sini aja teman-teman. Nah, jadi pada perjalanan kali ini aku naik kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng ke arah Yogyakarta. Buat Nataru ini harga tiket kereta itu didiskon ya teman-teman ya, khusus kereta ekonomi mulai tanggal 20 Desemberan sampai tanggal 5 Januari kalau tidak salah ya. Dan untuk tiket kereta dari Surabaya ke Jogja buat Nataru ini juga banyak yang habis ya, yang ekonominya, tinggal kesisa yang kelas eksekutif. Tapi tadi saya cek itu ada beberapa sih, kayak kereta api Sancaka yang harganya 203.000, terus Mutiara Selatan 178.000, terus ada kereta api Gaya Baru Malam yang harganya 200 sekian, sama kereta api Pasundan terus Jayakarta juga. Terus ini penumpangnya bener-bener rame. Dan selepas Nganjuk ini kita bakal nyusul 2 kereta ya, nyusul 1 sih, nyusul kereta api Kahuripan di stasiun Caruban, terus nanti nyusul Wijaya Kusuma di stasiun Klaten. Nah, yuk. Di stasiun Madiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Oke,
Jadi saat ini sekitar pukul 20:15, perjalanan kereta api Mutiara Selatan yang aku naiki telah tiba di stasiun Madiun. Jadi masuknya awal sekitar 2 menit dan kita berdiri di sini kurang lebih sekitar 5 menit ya, dari pukul 20.17 sampai 20:22 menit. Dan penumpang yang turun maupun yang naik di stasiun Madiun banyak teman-teman. Itu kita bisa lihat ya, penumpang yang lagi naik dan beberapa penumpang yang sedang turun. Jadi kereta Mutiara Selatan yang saya naik ini di stasiun Madiun berhenti selain untuk naik turun penumpang buat isi air toilet ya teman-teman. Tapi di sini kayaknya nggak terjadi pergantian kru masinis. Soalnya dari Surabaya ke Jogja itu 4 jam, harusnya cukup lah ya. Penumpang yang naik kereta Mutiara Selatan dari Surabaya ternyata ramai juga ya. Kalau pakai tarif khusus itu dari Surabaya ke Madiun sekitar 135 sama seperti ke Jogja, dan eksekutifnya itu 170. Tapi kayaknya nggak tahu deh. Soalnya tadi dicek itu nggak ada sih teman-teman. Adanya harga normal dan juga itu pun ada promo ya buat ekonomi. Yang eksekutif normal sih. Ya ada basuri cuy. Persiapan berangkat kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Madiun. Oke, berangkat. Stasiun Solo Balapan. Kita masuk pada pukul 21:28. Karena di jalur 4 ada rangkaian kereta Lodaya tambahan, kita berdiri di jalur 1. Nggak dapet peron teman-teman. Kasihan penumpang yang bagian kereta depan. Jadi ya ekonomi 1, ekonomi 2 ini nggak dapat peron ya. Dan penumpangnya pada turun ke belakang. Jadi kita berhenti di jalur 1. Biasanya itu jalur 4 ya teman-teman, ada di sebelah sana. Karena ada kereta api Lodaya tambahan tuh. Jadi kita ngalah di jalur 1. Terus Solo Balapan ini jalur 2 dan jalur 3 sebagai keberangkatan KRL ya. 2, 3 sama 4. Itu sih.
Inilah yang kami hormati. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Masuk tepat pukul 22 lewat 11. Kayaknya yang turun banyak sih. Yang naik dari stasiun Yogyakarta kayaknya enggak seramai yang waktu itu ya teman-teman ya. Yang turun di Jogja lumayan nih. Jadi aku kira bakal banyak banget yang turun ya dan juga yang naik. Tapi ya kayaknya buat musim liburan nggak terlalu sih teman-teman. Dan juga karena udah kebantu sama beberapa kereta tambahan, mungkin yang naik Mutiara Selatan nggak terlalu banyak karena di belakangnya ini ada kereta api Lodaya tambahan ya. Kereta api Mutiara Selatan berangkat dari stasiun Yogyakarta sekitar pukul 22.16. Berarti di sini sekitar ada 5 menit ya dan langsung berangkat. Tapi sebelum kita mengakhiri videonya, kita lihat keretanya berangkat sama lihat kondisi di luar stasiun Yogyakarta. Dan teman-teman bisa lihat kondisi stasiun Tugu Jogja malam ini. Full penumpang ya. Loh. Ada penumpang rombongan atau naik kereta apa? Kayaknya ya kereta-kereta yang di belakangnya nih. Kayak kereta Lodaya tambahan ataupun yang lain. Ramai banget, kita mau lewat, jadi ini banyak banget teman-teman penumpangnya. Nggak tahu penumpangnya kereta api Wijaya Kusuma bercampur dengan penumpang kereta api Lodaya tambahan. Terus di belakangnya masih ada kereta api Turangga, kereta api Bima, kereta api ya apalagi Batavia dan lain-lain. Bener-bener rame. Ini ada rangkaian kereta api Sancaka ke arah Surabaya Gubeng.
Kita nyebrang lewat rangkaian kereta api Senjaka. Ada KRL juga. Woi, KRL dengan tujuan akhir stasiun Palur. Oke, alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di stasiun Yogyakarta, kota Yogyakarta. Jadi perjalanan dari Surabaya dengan naik kereta api Mutiara Selatan kita tempuh dalam waktu 4 jam aja. Berangkat jam 18.10, tiba 22.11 dengan harga tiket normal kena promo ya, sekitar 178.000, worth it sih. Dan kita coba keluar dulu yuk, kita mau lihat apa ramai banget teman-teman pas Natal. Jadi ini suasana di luar teman-teman. Kita jalan ke arah Malioboro sekitar jam setengah 11 ya, turun dari kereta api Mutiara Selatan. Kayaknya habis hujan makanya nggak terlalu rame, tapi enak sih. Tuh. Lebih aman aja gitu. Dan mungkin karena udah agak malam ya, jadi jalanannya nggak terlalu macet. Oke, sekarang aku berada di Malioboro. Ya jarang-jarang ya kita habis naik kereta turun langsung ke Malioboro teman-teman. Kita mau ya lihat-lihat dulu lah jalanan di sini. Ke arah alun-alun itu macet ya, dan jujur sebenarnya balik ke Jogja cuman jarang banget ke Malioboro. Jadi ya wis lah, mumpung musimnya liburan kita juga mau lihat orang liburan. Beneran rame sih. Oke, jadi aku kira habis hujan nggak terlalu rame sih, tapi ternyata rame ya. Jadi kita balik aja teman-teman ke tempatnya teman saya, Mas Wira. Ya karena umumnya lah Malioboro kalau liburan kayak gini. Jadi menurut teman-teman liburan tahun baru ini dari Surabaya ke Jogja apakah worth it naik kereta? Ya worth it aja sih, tergantung ntar mau kemananya. Kalau cuman ke Malioboro aja ya monggo, kalau mau open trip juga monggo, naik kereta juga bisa. Dan satu lagi, pas musim liburan gini tentunya macet, jadi disaranin buat cari tempat liburan di luar kota Jogja. Yaudah. Dan ini aku berada di JPL 33B, stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi perlintasan ini itu sebagai pemisah antara Malioboro dan Jalan Mangkubumi. Kesana juga ramai teman-teman, dan kita nunggu jemputan teman saya, Mas Fira. Kita lihat ini ada kereta yang masuk, gak tahu kereta apa. Kayaknya kereta api Malabar. Serta memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang lebih dahulu melintasi rel di lokasi lain. Ternyata KRL terakhir dengan tujuan akhir stasiun Palur, Papasan. Pakai JR 205 ini kayaknya yang 05 deh. Masuk kereta api Malabar dari Malang dengan tujuan akhir Bandung. Dan setelah kereta lewat, ramai teman-teman, ramai banget malah yang nyebrang. Dan PJL ini tuh khusus untuk ini ya, pejalan kaki sama becak ataupun sepeda roda 2 ya. Jadi nggak buat motor. Tuh.
masuk kereta api Batavia KA 7005 dari Solo Balapan dengan tujuan akhir Gambir. Oke teman-teman, alhamdulillah mungkin cukup sekian video kali ini. Kita naik kereta api Mutiara Selatan. Terus ya umumnya lah orang Surabaya liburan ke Jogja naik kereta cuman 4 jam. Terus harga tiketnya juga dapat promo ya. Tadi itu 170. Terus ada beberapa kereta ekonomi juga yang harga tiketnya itu 200 ribuan. Terus ya kondisi Malioboro pas Natal tanggal 25 Desember. Ini hujan teman-teman. Jadi mungkin gak terlalu rame karena ya hujan. Yaudah, kita akhiri video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.